1135, muncul untuk mencari kambing hitam. Jika makin takut pada hantu, hantu akan makin mendekat. Orang hidup lebih menakutkan dari hantu. Orang yang hidup memiliki energi yang dan roh hantu. Kebanyakan dari mereka tidak berani mendekat. Namun, jika seseorang ketakutan, energi yang akan melemah dan hantu menampakkan dirinya ataupun merasuki. Yeremi ingin memanggil roh hantu keluar. Ketika adegan menjadi kacau, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jelas, ada seseorang di balik Yeremi. Mungkinkah Sally? Agam melirik Sally lagi. Meskipun gadis ini terlihat jujur dan seharusnya berasal dari keluarga bangsawan, sulit untuk mengetahui isi hati seseorang. Dulunya, klan Wanara juga dikenal sebagai warisan pengajaran, tetapi bukankah mereka juga melakukan penanaman hutan buah jiwa bayi? Waktu berlalu. Seiring diceritakan satu persatu, suasana di ruang tamu menjadi aneh. Giliran Yeremi yang akan bercerita. Dia berkata sambil mencibir. Aku telah melakukan perjalanan jauh dan luas, aku telah melihat banyak hal aneh. Cerita yang akan aku ceritakan selanjutnya mungkin akan terasa lebih nyata menakutkan. Apa kalian ingin mendengarkan? Tuan Yeremi, jangan menggantung minat kami, kata Stefani. Dia seperti akan menempel pada tubuh Yeremi. Karena kalian ingin mendengarkan, aku akan menceritakannya. Yeremi melihat area kosong di antara beberapa gadis itu dan seperti tidak berbicara dengan mereka. Pernahkah kalian mendengar beberapa hal aneh terjadi di perumahan ini? Tuan Yeremi, bukankah itu hanya rumor? Tanya Stefani agak ketakutan. Beberapa di antaranya adalah rumor, tapi beberapa di antaranya nyata. Yeremi menunjukkan senyum aneh dan berkata dengan sedih. 3 orang meninggal di perumahan kemarin. 1 gantung diri, 1 lompat dari atas gedung, dan 1 tenggelam. Mendengar ini, raut wajah semua gadis berubah. Sebagian besar cerita hantu yang mereka ceritakan sebelumnya dibuat-buat di internet dan tidak membuat waspada. Lagi pula, jaraknya sangat jauh dari mereka. Namun, sekarang mereka berada di Villa Bukit Barat. 3 orang meninggal di sini kemarin. Baru mendengar awalnya saja, mereka sudah merasa menyeramkan. Tuan Yeremi, bagaimana kalau ganti cerita saja? Stefani buru-buru berkata. Cerita sudah dimulai dan harus diselesaikan. Yeremi tertawa dan berkata. Biar ku beritahu, yang gantung diri adalah seorang wanita bernama Dian. Dia bunuh diri karena percintaan dan meninggal dengan bayi di perutnya. Yang melompat dari gedung adalah seorang pria bernama Levon. Dia ditipu oleh istrinya. Saat dia meninggal, dia memegang hasil uji DNA di tangannya. Anak yang dia besarkan selama 8 tahun bukanlah anak kandungnya. Yang tenggelam adalah bos bernama Peter. Karena rekannya ingkar janji, dia kehilangan rumahnya dan bunuh diri dengan melompat ke tangki air dengan putus asa. Saat ketiganya meninggal, mereka semua menyimpan dendam. Dikatakan bahwa mereka telah berubah menjadi hantu. Tuan paranormal yang diundang mengatakan bahwa Dian akan merenggut nyawa setiap pria, Levon akan membunuh semua wanita, dan Peter paling benci dengan orang yang mengkhianati dan mengingkari janji. Jadi kalau kalian pergi tanpa mendengarkan cerita ini sampai selesai, besar kemungkinan kalian akan menjadi targetnya. Nada bicara Yeremi sangat suram dan dia memandang semua orang yang hadir. Pria mengacu pada Agam. Wanita tentu mengacu pada semua gadis yang hadir. Adapun untuk kalimat terakhirnya, jelas berarti bahwa mereka semua tidak boleh pergi. Kisah pribadi itu membuat semua orang merasa takut. Isadora sangat takut sehingga dia meraih lengan Agam. Telapak tangannya penuh dengan keringat. Dia ingin seluruh tubuhnya masuk ke dalam pelukan Agam. Yeremi terus bercerita. Tiba-tiba, mata Isadora yang indah menatap Agam dan dia menarik lengan Agam. Dia berkata dengan suara gemetar. Kak, apa ada orang lain di sana? Cahaya di ruang tamu sudah redup, tetapi Dita memintanya untuk diredupkan. Dia mengatakan bahwa demi menciptakan suasana. Sekarang, di antara Kati dan Dita duduk seorang gadis berpakaian merah. Rambutnya acak-acakan dan kepalanya bengkok. Melalui rambutnya yang kotor, terlihat sepasang mata hantu yang menonjol yang sangat tajam. Agam hampir mengucapkan kata sialan. Dia tidak takut dengan benda ini, tetapi dia tidak bisa menahan penampilan ini. Untungnya, Agam berhenti tepat waktu. Di sini juga tidak ada yang mengenalnya. Jika kejadian penguasa neraka yang bermartabat terkejut karena hantu wanita tersebar,
dia pasti akan ditertawakan dan dia tidak akan memiliki wajah untuk menjadi penguasa siklus kehidupan lagi. Agam diam-diam menyeka keringat dinginnya dan membangkitkan semangatnya. Dia tidak memperhatikan hal itu tadi. Jadi dia ketakutan saat hantu wanita tiba-tiba muncul. Menurut persepsinya, masih ada 3 roh hantu di dekatnya. 1 di bak kamar mandi, 1 di atap, dan 1 lagi. Agam mengangkat kepalanya dan melihat ada 1 yang bergantung di langit-langit dengan lidah panjang menjulur yang menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Dia ingin sekali menjejalkan kembali lidah hantu yang tergantung ini. Tidak, orang mati harus dihormati. Agam menyingkirkan pikirannya dan terus menatap ke arah hantu wanita itu. Segera, dia menyadari bahwa hantu itu adalah Gary yang terjatuh hingga mati siang tadi. Sally tidak menyadari kemunculan roh hantu. Bukan karena kekuatan kultivasinya terlalu rendah, tetapi roh hantu ini tersembunyi dan hanya bisa dilihat ketika pencapaian spiritualnya mencapai tingkat alam tertentu. Bukit Barat terletak di lokasi khusus. Mereka yang meninggal di sini tidak dapat bereinkarnasi. Mereka perlu mencari kambing hitam. Menurut Tuan Paranormal, mereka akan melakukannya malam ini. Yeremi mengeluarkan 3 foto yang merupakan foto 3 orang itu sebelum mati. Kemudian dia meletakkannya di atas meja. Tuan Yeremi, jangan membuat lelucon seperti itu. Stefani memandang orang-orang di foto dan tersenyum padanya seolah-olah mereka masih hidup. Bulu kuduknya berdiri tegak. Dia menggosok lengannya dan berbisik. Beberapa gadis itu juga ketakutan. Mereka menyesal datang ke sini. Hei! Tiba-tiba, tawa seorang wanita terdengar. Kalian semua tidak boleh pergi. Kalian harus menemaniku di masa depan. Tiba-tiba, suara Stefani menjadi dingin dan terdengar seperti suara yang berbeda. Bola matanya memutih dan dia mengeluarkan lidah panjang merah dengan mulut terbuka. Wajahnya tertutup pembuluh darah dan penampilannya sangat menakutkan. Gadis-gadis yang hadir seperti jatuh ke dalam gua es dan wajah mereka menjadi pucat pada saat bersamaan. Segera, jeritan melengking terdengar di seluruh ruang tamu. Jani dan beberapa orang lainnya mulai berlari. Akan tetapi, saat mereka bergegas ke depan pintu, mereka menyadari bahwa pintu terkunci. Jangan lari, aku tidak akan menyakiti kalian. Dengan tawa suram, wajah seorang hantu wanita muncul di pintu seolah-olah tubuh sucinya tertanam di dalam pintu. Ah! Jani dan gadis lainnya berteriak melengking karena ketakutan. Tiba-tiba, jendela terbuka. Angin dingin masuk, lampu di ruang tamu padam, dan seluruh villa tampak diselimuti lapisan kegelapan. Villa berubah menjadi gelap dan suram. Kak! Tubuh Isadora bergetar hebat dan dia dengan putus asa menempelkan tubuhnya pada Agam. Tutup matamu. Aku ada di sini. Agam menepuk pelan punggung Isadora. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Isadora. Kalaupun dia tidak ada di sana, dengan adanya kekuatan pahala setengah liontin giok yang melindungi, roh hantu biasa tidak akan berani mendekat sama sekali. Namun, yang lain sangat sengsara. Di lingkungan yang suram, gadis-gadis itu benar-benar kacau balau. Beberapa orang bersembunyi di bawah meja, sementara yang lain meringkuk ke sudut dinding. Karena memiliki mata hakim dunia, kegelapan sama sekali tidak bisa menutupi penglihatan Agam. Dia melihat Jenny memegang Kati di depan, dan Jenny meringkuk ke sudut sambil gemetar. Bab 1136, Menyerah. Sally relatif lebih tenang. Dia mengoleskan sesuatu di kelopak matanya. Lalu, dia membalik kompas layaknya trik sulap, pedang kayu persik dan tali darah muncul. Ini yang disebut profesional. Sally dengan cepat melakukan pengaturan formasi dengan tali darah dan meletakkan lilin satu persatu. Dia mengulurkan tangan rampingnya. Selembar kertas jimat di tangannya langsung berubah menjadi 5 api yang menyalakan 5 lilin dupa. Stefani dirasuki oleh Dian. Rambutnya tumbuh liar seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mengikat mantra segel di tangan Sally. Sally mendengus dan memutar-mutar pedang kayu persik di tangannya untuk memotong rambut-rambut itu. Segera, Sally melambaikan tangannya dan 4 mantra melayang di depan. Api surgawi! Pedang kayu persik di tangan Sally menusuk ke salah satu mantra dan langsung mengeluarkan lidah api untuk menelan Dian. Dian melambaikan tangannya dan meja terbang ke atas untuk menghalang di depannya. Begitu bersentuhan dengan lidah api,
Meja itu meleleh dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Ini adalah jenis energi yang roh hantu akan musnah jika menyentuhnya. Dapat dilihat bahwa pengetahuan Sally cukup mendalam dan dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Dian menyadari bahwa gadis di depannya sangat berbahaya. Dia berteriak ke langit dan seluruh villa bergetar hebat. Segera, hantu laki-laki muncul di langit-langit. Dia adalah Levon. Hanya terlihat anggota tubuhnya terpelintir, ada lubang besar di kepalanya dan dia merasuki Dita. Dengan mata merah, Dita menggeram terengah-engah. Dia mengambil pisau untuk menusuk Sally. Sally membalik tangannya dan sebuah mantra muncul di telapak tangannya. Dia menepuk dahi gadis itu. Raut wajah Dita sangat ganas dan wajah terdistorsi Levon muncul. Jenny sangat takut saat melihat itu sehingga dia mencoba melarikan diri. Akibatnya, dia tidak sengaja menendang lilin. Api dari lilin yang menyala itu merembes ke kain kasa dan menyebabkan banyak asap. Kueng, kueng, kueng. Villa ini memiliki sistem pencegahan kebakaran dan langit-langit segera menyemprotkan air untuk memadamkan lilin. Raut wajah cantik Sally agak berubah. Dia kehilangan berkah dari formasi dan kekuatannya melemah lebih dari setengahnya. Energi hantu Dian dan Levon langsung meledak. Di antara mereka, Levon mengulurkan cakar hantunya untuk mencengkeram leher Jenny. Dia ingin mengambil darah esensi wanita itu untuk memulihkan luka-lukanya. Pedang Sally menjentik cakar hantu itu, lalu membantu Jenny berdiri dan berkata, "Bersembunyilah di samping dan jangan mendekat." Gadis ini terlalu baik hati. Agam diam-diam menggelengkan kepalanya. Jenny sudah memecahkan formasinya. Dia tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi dia juga menyelamatkan Jenny pada saat kritis. Sayangnya, gadis ini tidak terlibat secara mendalam di dunia dan tidak tahu banyak tentang sifat menyeramkan manusia. Dian dan Levon kembali menyerang. Jenny berteriak ketakutan dan tiba-tiba mendorong Sally keluar sebagai tameng untuk dirinya. Sally kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dia langsung menopang dirinya dengan satu tangan dan mendorong dengan keras. Tubuhnya yang ringan terjungkir balik di udara. Dia menggigit ujung jarinya dan melumuri darah pada pedang kayu persik untuk menusuk Dian dan Levon. Kedua hantu itu saling memandang dan meraih pedang kayu persik pada saat bersamaan. Saat saling bersentuhan, ada percikan api yang dihasilkan. Tentu saja mereka tidak begitu bodoh. Hantu laki-laki lainnya itu, Peter, muncul dari tanah dan mengulurkan cakarnya untuk mengambil jantung Sally. Pada saat bersentuhan, cakar hantu itu hangus dan terpental di tempat. "Rupanya kalian bekerja sama." Sally sangat terkejut. Melihat punggung dan perutnya diserang, dia sedikit mengernyit dan merobek jaketnya dengan satu tangan. Dia mengenakan kemeja kuning dengan garis-garis rumit terukir di atasnya. Ketiga hantu itu langsung menjerit melengking dan tubuh mereka dengan cepat terbakar. Tiba-tiba, sebuah teko pecah. Yeremi yang melakukannya secara diam-diam. Sally sepenuhnya fokus bertarung dengan tiga hantu itu dan dia benar-benar mengabaikan hal-hal lain. Teko ini mengenai tangannya. Begitu dia merasakan rasa sakit, tanpa sadar dia melepaskan pedang kayu persik. Dengan lambaian tangan Dian, karpet itu terbang dan langsung membungkus tubuh Sally untuk menghalangi mantra. Kobaran api pada ketiga hantu menghilang dan mereka melanjutkan keganasan mereka lagi. Mereka bolak-balik menyerang dan mengambil sumber kehidupan Sally. Pedang kayu persik di tangan Sally lepas dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat batu giok yang harum akan musnah, Aga memilih untuk bertindak tepat waktu. Dengan gerakan pikirannya, dia menarik ketiga hantu itu ke lautan kesadaran. Dian, Levon, dan Peter seperti kesurupan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah berada di ruang yang berbeda. Ketika mereka melihat Agam, ketiga hantu itu menjadi ganas dan ingin menerkam. Agam menyipitkan matanya dan bayangan penguasa neraka muncul di belakangnya. Dalam sekejap, aura agung yang tak tertandingi menyerang dan benar-benar menekan energi hantu dari ketiga hantu itu. Tubuh ketiga hantu itu bergetar seperti tikus saat bertemu kucing. Mereka segera jadi putus asa. Mereka berlutut pada Agam dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan penguasa neraka!" Meskipun mereka belum pernah melihat penguasa neraka, itu adalah penindasan dari dalam jiwa yang membuat mereka menyadari eksistensi seperti apa orang di depan mereka ini. "Kenapa kalian bertiga keluar untuk mencelakai orang?" Agam bertanya perlahan. "Tuan penguasa neraka, saya punya keluhan."
Dian berkata dengan sedih dan meringis. Tuanku, saya juga punya keluhan. Levon dan Peter juga berkata secara terpisah. Melihat ketiganya meringis, Agam bertanya dengan raut wajah gelap. Bisakah kalian memberitahuku setelah kalian berubah penampilan menjadi manusia? Oke. Mereka bertiga buru-buru mengangguk. Wajah mereka berubah dan kembali ke penampilan sebelum kematian mereka. Entah itu efek psikologis atau apa, jika dibandingkan sebelum dan sesudah, Dian terlihat cantik. Setelah tiga hantu itu menceritakan keluhan mereka, Agam sudah memahami situasinya secara dasar. Mereka tidak bunuh diri, tetapi terobsesi dan dibujuk untuk mati. Mereka semua adalah pemilik rumah di sini. Mereka membeli rumah dan merasa sangat senang. Meski belum tinggal di sana, mereka sering datang untuk melihat rumah mereka di siang hari. Kemarin, situasi mereka hampir sama. Mereka semua bekerja lembur dan datang untuk melihat rumah pada malam hari. Akibatnya, saat sampai di perumahan, mereka tercengang dan emosi negatif di masa lalu diperbesar tanpa batas. Baru setelah itu, mereka dengan bodoh bunuh diri. Ada energi naga di sini yang membuat mereka tidak bisa pergi. Karena penyerapan energi jahat, jiwa menjadi sangat kuat dan mengandung kebencian. Baru setelah itu, mereka berubah menjadi hantu yang mengancam jiwa. Adapun kenapa mereka membunuh orang, seseorang mengatakan pada mereka bahwa jika mereka ingin dilahirkan kembali, mereka harus membunuh orang dan mencari kambing hitam. Mereka menghabiskan seluruh tabungan mereka dan bekerja keras hampir sepanjang hidup mereka untuk membeli rumah, tetapi mereka meninggal sebelum menikmatinya. Tentu, mereka merasa enggan. Dengan kebohongan kelahiran kembali, mereka menyerang orang-orang di villa. Siapa nama orang yang menginstruksikan kalian? Tanya Agam. Namanya Yufik. Dia punya jenggot. Dia sangat kuat. Dia punya master yang bahkan lebih kuat. Namanya Master Leluhur Bintang. Agam termenung. Yufik dan Master Leluhur Bintang seharusnya adalah dua orang yang dia rasakan di siang hari. Sepertinya mereka sedang menggunakan Jawl dalam rencana mereka. Dengan kata lain, Jawl berada dalam bahaya. Tuan penguasa neraka, Yeremi dan mereka berdua bersekongkol. Dia memanggil kami ke sini di satu sisi untuk membunuh dua gadis dan di sisi lain untuk... Levon mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Membunuh penguasa neraka? Kata-kata memberontak semacam ini bahkan tidak bisa diucapkan oleh dirinya. Tuan penguasa neraka, kami bertiga sangat dirugikan. Kami hanyalah orang biasa dan kami tersesat karena terobsesi. Kami belum pernah membunuh satu orang pun. Maafkan kami. Ketiga hantu itu dengan putus asa bersujud pada Agam dan memohon belas kasihan. Mereka tahu bahwa pria di depan mereka dapat mengirim mereka ke tempat yang menderita. Bab 1137, sulit membujuk orang-orang sialan itu. Agam menyapu pandangannya ke arah mereka dan berkata perlahan. Meskipun kalian telah mengambil tindakan untuk mencelakai orang, untungnya kalian belum merenggut nyawa sehingga kalian dapat berinkarnasi. Mendengar ini, ketiga hantu itu sangat gembira. Meskipun secara konvensional dikatakan bahwa ada penindasan energi naga di sini, dan mereka tidak bisa lolos, Agam sebagai penguasa neraka dapat membuka pintu dunia bawah kapan saja. Agam menjentikan jarinya dan tiga tanda memasuki tubuh ketiga hantu itu. Tanda itu setara dengan izin khusus penguasa neraka dan memiliki hak yang sangat tinggi. Walaupun ada penindasan energi naga di sini, mereka bisa pergi tanpa hambatan. Setelah kalian keluar, kalian bisa memasuki dunia bawah dari barat laut dan berinkarnasi. Agam mengatakan itu dan ketiga hantu itu menangis kegirangan. Mereka bersujud pada Agam. Segera, Agam keluar dari lautan kesadaran. Di ruang tamu, Jani dan gadis-gadis lainnya menggigil di sudut. Mereka terengah-engah. Ketiga hantu itu muncul lagi yang membuat gadis-gadis itu ketakutan hingga berteriak. Melihat kejadian itu, Sally meraih pedang kayu persik dan menebasnya. Ketiga hantu itu menjadi panik. Permusuhan segera memudar dan kekuatan mereka hampir menghilang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jangan sakiti mereka. Agam mengulurkan tangannya dan meraih pedang kayu persik. Ketiga hantu itu bersyukur dan menghilang dari ruang tamu. Saat ketiga hantu itu pergi, ruangan kembali normal dan lampu menyala kembali. Agam bertemu tatapan dengan Sally.
Dia baru menyadari bahwa mata gadis itu sangat indah dan ada sedikit pupil emas di dalam pupil matanya. Pupil dewa abadi. Agam diam-diam merasa terkejut. Dia tidak menyangka gadis ini memiliki tubuh ilahi seperti itu. Kemampuan pupil dewa abadi mirip dengan mata hakim dunia. Ia bisa melihat melalui inti formasi, melihat hantu, bahkan membaca jumlah orang, dan sebagainya. Namun, pupil dewa abadi masih jauh lebih buruk daripada mata hakim dunia. Ia tidak bisa melihat hidup dan mati, apalagi sebab dan akibat. Meski begitu, ia sudah sangat tidak normal. Sally menatap Agam selama beberapa detik dan matanya menjadi makin bingung. Tiba-tiba, jarinya bergerak dan koin tembaga 5 kaisar dijentikan ke dahi Agam, dan jatuh begitu saja. Kamu tidak dirasuki hantu? Nada bicara Sally sangat terkejut. Agam tidak tahu harus bagaimana. Pantas saja Sally menatap dirinya begitu lama. Betul juga, dia melepaskan 3 hantu tanpa alasan. Master Feng Shui yang normal pasti akan berpikir bahwa dia dirasuki oleh hantu. Raut wajah Sally tiba-tiba menjadi dingin. Dengan menggoyangkan tangannya, pedang kayu persik mengguncang telapak tangan Agam. Kenapa kamu menghentikanku? Nada suara Sally tidak baik dan matanya penuh dendam. Dia mengira Agam dan 3 hantu itu berada dalam kelompok yang sama. Mereka telah menghapus dendam mereka dan tidak akan merugikan siapapun lagi. Jelas Agam tak berdaya. Dia berpikir dalam hati, aku telah menenangkan ketiga hantu itu. Kalau kamu terus mengejar dan membuat marah ketiga hantu itu, permusuhan akan meledak dan kekuatan akan melonjak. Kalau 3 hantu bersamaan, gadis kecil sepertimu jelas bukan tandingan mereka. Tapi mereka sudah menyakiti orang. Kenapa dibiarkan pergi begitu saja? Ketiga hantu itu juga dikendalikan oleh orang lain. Tidak ada dosa di diri mereka? Bagaimana kamu bisa tahu? Agam tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Agam berani menjamin bahwa jika dia mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa neraka, gadis ini pasti tidak akan mempercayainya. Gadis itu malah akan membalik tangan dan mengeluarkan 1 set kutukan 5 guntur untuk membasuh kotoran jahat di tubuhnya. Setelah dia meninggalkan tubuh Stefani segera tersadar. Beberapa gadis itu melihat bahwa ketiga hantu itu telah pergi dan keberanian mereka berangsur-angsur kembali. Raut wajah Yeremi berubah menjadi biru. Dia tidak menyangka bahwa gadis yang dia taksir ini sebenarnya adalah Master Feng Shui dan kekuatan gadis itu tidak lemah. Dia bisa melawan 3 hantu sendiri. Yang membuat Yeremi makin bingung adalah tepat ketika dia diam-diam menjatuhkan teko dan mengganggu ritme Sally. Ketiga hantu itu tiba-tiba menghilang. Setelah berusaha beberapa detik, mereka muncul lagi, tetapi permusuhan sudah dibubarkan dan mereka langsung pergi. Yeremi menatap Agam dan memimpin untuk menantang. Gadis ini hampir menaklukkan hantu itu tadi. Kenapa kamu menghentikannya? Mungkinkah kamu yang memelihara ketiga hantu itu? Melihat situasi ini, Jenny segera berteriak. Ya, aku pikir kamu adalah pembunuhnya. Kematian beberapa orang sebelumnya pasti ada hubungannya dengan kamu. Kamu membunuh Gary dan lainnya. Orang-orang seperti kamu harus ditembak. Dita mendengus dingin dan berkata, ketiga hantu itu sangat ganas sehingga mereka hampir membunuh kita semua. Jelas, ada kesempatan untuk membasmi mereka, tapi kamu malah menghentikan. Katakan! Apa kamu ingin membunuh kami? Stefani segera berkata sambil menunjuk Agam. Aku tidak menyangka kamu punya hati yang begitu kejam. Tuan Yeremi khawatir kamu akan ketakutan, jadi dia secara khusus meminta kami datang untuk mengobrol denganmu. Apa ini caramu untuk berterima kasih pada kami? Sally tidak berbicara, tetapi dia terus melihat Agam. Matanya yang indah penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak yakin apa Agam ada hubungannya dengan ketiga hantu itu. Dalam menghadapi ledakan liar orang-orang ini, Agam acuh tak acuh. Jika bukan untuk menyelamatkan Sally dan tidak ingin ketiga hantu itu menambahkan dosa tanpa alasan, Agam tidak akan peduli sama sekali. Agam tidak peduli, tetapi Sadora tidak sanggup untuk mendengar lagi. Dia tahu bahwa kakaknya pasti bertindak diam-diam ketika ketiga hantu itu menghilang barusan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jenny, tenanglah. Sebenarnya, kakakku sedang melindungi kalian. Kalau tidak, lelucon. Apa yang kakakmu punya? Dia bahkan bisa melindungi kami? Kamu berasal dari pedesaan. Kami tidak tahu seberapa hebat kakakmu. Nak,
Aku tahu bahwa anak muda zaman sekarang suka mencari informasi yang aneh-aneh di internet dan juga suka mencoba hal-hal baru. Tapi, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu sentuh. Kalau kamu melakukannya seperti ini, sama saja dengan sedang merenggut nyawa orang. Kata-kata Yeremi menegaskan tuduhan Agam membunuh. Saat berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon polisi. Dengan begitu banyak saksi, ketika saatnya tiba, dia akan melancarkan rencananya dan pasti bisa membuat Agam menderita. Setelah menelpon polisi, polisi segera datang. Dia adalah pembunuhnya. Begitu polisi tiba, Dita langsung menunjuk Agam dan menangis. Petugas polisi melihat adanya jejak pertarungan di dalam ruangan dan berkata pada Agam dengan wajah tenang. Silakan ikut dengan kami. Kalau aku pergi, pasti akan ada orang yang mati di sini. Kata Agam tak berdaya. 3 hantu menghilang, tetapi masih ada satu lagi di sini yaitu Gary. Dia ditutupi dengan lapisan penutup. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Agam. Termasuk Sally. Masih menyebarkan rumor mengerikan. Orang seperti ini harus ditangkap dan mendapatkan hukuman yang pantas. Teriak Stefani. Benar, orang seperti dia benar-benar pantas masuk ke neraka paling bawah. Dita menggema. Sulit untuk membujuk orang-orang sialan itu. Agam juga tidak mau beralasan lagi. Agam dan Isadora dibawa pergi dan Sally juga dibawa untuk membuat catatan kepolisian. Meskipun Stefani, Jani dan lainnya takut, setelah Agam dibawa pergi, mereka pikir mereka sudah aman. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Yeremi. Bagaimana mungkin mereka akan pergi begitu saja? Saat mobil polisi melaju pergi, Stefani berpura-pura lemas dan jatuh di sofa. Tuan Yeremi, aku agak lelah. Bisakah kamu membantuku untuk beristirahat di kamar tidur? Stefani berkata dengan centil. Ada beberapa kamar di lantai atas. Kalian para gadis atur saja. Kata Yeremi sambil membantu Stefani naik ke atas. Sally sudah pergi yang tidak terduga olehnya. Dia sangat tertekan, tetapi dia bisa menerima. Bagaimanapun, tujuan malam ini tercapai. Apalagi Sally bukan orang biasa, jadi dia pasti tidak bisa memaksa dan dia akan membuat rencana di masa depan. Aku akan mandi dulu. Dita mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi. Dia telah menyiapkan lingerie dengan cermat dan sebotol parfum. Dia tidak percaya bahwa Yeremi masih tidak tertarik dari kecantikannya. Bab 1138, ada orang yang mati lagi. Dita bersenandung dan pergi berendam di bak mandi. Pikirannya penuh fantasi tentang cara merayu Yeremi. Tiba-tiba, jendela kamar mandi terbuka karena angin dan dia menggigil di dalam air. Setelah ragu-ragu, dia bangkit dan menutup jendela. Hei hei! Tawa wanita terdengar dari belakangnya. Ketika dia tanpa sadar berbalik, dia melihat wajah berdarah dengan rambut panjang yang terurai. Ah! Dita berteriak. Dia terpeleset dan jatuh ke dalam bak mandi. Ada hantu! Tolong! Dita jatuh ke dalam air dan berteriak menyedihkan. Kemudian, dia melihat kamar mandi kosong dan perlahan-lahan menjadi tenang. Apa dia baru saja berhalusinasi? Tiba-tiba, napas dingin bertiup di lehernya. Dia gemetar dan menoleh. Piupau matanya menyusut tiba-tiba. Gary yang berpakaian merah dan acak-acakan menatapnya. Wajah Dita pucat pasi. Mulutnya terbuka, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Kenapa dia masih belum keluar? Kati melihat ke kamar mandi 2 kali. Hanya ada suara air yang deras dan tidak ada gerakan lain. Kati tidak ingin menunda-nunda dan menemukan kamar mandi di kamar tidur sebelah. Dia berdiri di bawah kepala pancuran air untuk mencuci rambutnya, tetapi dia menyadari bahwa makin dia mencuci rambutnya makin berminyak. Bagaimanapun, tidak bisa bersih. Dia mau tidak mau menyeka sampo di mata. Saat dia membuka pandangan melalui rambut, yang dia lihat adalah tangan yang berlumuran darah. Kavi, aku sangat kesepian dan kedinginan. Datang dan temani aku. Tawa Gary terdengar menyeramkan baginya. Dengan gemetar, dia mendongak dan melihat bahwa Gary sedang memanjat langit-langit sambil menyeringai padanya. Kenapa semuanya begitu lama? Jani mendengar suara berisik dari kamar Yeremi. Dia tidak sabar dan ingin mendesak Dita. Begitu tangannya diletakkan di gagang pintu,
Pintu itu perlahan terbuka sendiri sebelum dia membukanya. Jenny melihat keadaan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Gary berpakaian merah dan duduk di sebelah bak mandi. Dia memegang tangan Dita yang tenggelam di bak mandi dan menyisir rambutnya yang lengket. Mulutnya bersenandung, "Sahabatku yang baik, ayo pergi bersama." Kejadian itu sangat aneh dan menakutkan. Darah di tubuh Gary mewarnai seluruh bak mandi. "Kak Jenny, apa kamu di sini untuk menemaniku?" Dengan terdengarnya suara tulang, Gary memutar kepalanya 180 derajat dan bertanya pada Jenny sambil tersenyum. "Di kantor polisi." "Nak, kamu tidak bisa diam saja. Yang di sebelah adalah adikmu, bukan? Dia sudah mengaku karena dia sering diganggu oleh almarhum selama hidupnya. Dia menghasutmu untuk membunuh. Sebaiknya kamu jujur dan kamu akan mendapatkan keringanan hukuman. Kalau tidak, kamu pasti akan menderita karena kejadian buruk seperti ini." Chavik adalah teman Yeremi. Yeremi sudah memberitahunya sebelumnya. Setiap pertanyaan yang dia ajukan mengarah pada pembunuhan dan balas dendam. Agam berkata dengan samar, "Daripada membuang-buang waktu pada diriku, lebih baik kalian mengirim lebih banyak petugas polisi ke villa. Mungkin lebih sedikit orang yang akan mati." "Apa maksudmu? Mungkinkah kamu masih punya kaki tangan?" Chavik menyipitkan mata dan bertanya. "Kaki tangan? Kamu terlalu memandang tinggi diriku." Agam tertawa bodoh. "Lalu, kenapa menyuruhku mengirim polisi? Polisi penuh dengan kebenaran dan hantu biasa tidak berani merasuki." Setelah jeda, Agam memandang Chavik dan berkata dengan penuh arti. "Tapi, aku tidak mengesampingkan beberapa kambing hitam yang memamerkan kekuatan mereka di sekitar sini. Siapa yang kamu bicarakan?" Chavik memukul meja dan mencibir. "Nak, kamu masih tidak mengakui bahwa kamu adalah pembunuhnya. Kamu dan kaki tanganmu sudah berada di kantor polisi, jangankan di villa, bahkan di seluruh perumahan pun tidak akan ada lagi pembunuhan. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan bertaruh padamu. Kalau aku menang, kamu harus mengakui fakta bahwa kamu melakukan kejahatan. Kalau aku kalah, aku akan mengundurkan diri, bagaimana?" Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik jam yang tergantung di dinding dan berkata, "Masih ada 5 menit lagi." "Apa 5 menit?" Chavik mengerutkan kening. Dia menyesap teh dan mencibir. "Kamu tidak sedang berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan membantu kamu keluar, bukan? Aku sarankan kamu untuk menyerah sedini mungkin. Ketika kamu datang ke wilayahku, bahkan Raja Surgawi saja tidak dapat menyelamatkanmu." Lelucon apa ini? Bukit Barat adalah proyek di tangan Yeremi dan bos besar di belakangnya adalah keluarga Suhardi. Keluarga Suhardi adalah keluarga yang berkuasa. Siapa yang berani terlibat jika menyinggung keluarga Suhardi? "Kamu tetap di sini untuk awasi dia. Aku akan keluar untuk merokok." Chavik kecanduan merokok dan pergi ke depan pintu masuk kantor polisi untuk mengisap rokok. Di sela kepulan kabut, dia melihat sebuah mobil sedan mendekat. Chavik menyipitkan mata. Ketika dia melihat nomor pelat, senyum segera muncul di wajahnya. Dia buru-buru mematikan puntung rokok dan berjalan mendekat. Pria berambut cepak turun dari mobil. Dia adalah Fatan. "Tuan Fatan, ada apa Anda datang kemari?" Chavik mengelap tangannya dan menyerahkan sebatang rokok. Fatan adalah orang populer di sekitar Jawal, bahkan lebih disenangi daripada Yeremi. Jika dia muncul, dia pasti sedang bekerja untuk Jawal. Fatan mendorong Chavik dan bertanya dengan marah. "Apa 2 orang yang dibawa pergi dari Bukit Barat ada di sini?" "Ya, aku sedang menginterogasi mereka." Sebelum Chavik bisa menyelesaikan kata-katanya, Fatan bergegas langsung masuk ke kantor polisi. Chavik sangat senang. Bahkan Fatan pun diutus. Tampaknya keluarga Suhardi ingin bertanya secara pribadi tentang masalah ini. Habislah bocah itu. Chavik menyalakan rokok lagi dan menyipitkan mata sambil menikmati. Selama masalah itu selesai, Yeremi akan memberikan hadiah 200 juta. Uang ini terlalu mudah untuk diperoleh. Dia sedang memikirkan cara menghabiskan uang ketika dari sudut matanya, dia melihat Agam dan Isadora keluar dari kantor polisi. Raut wajahnya berubah drastis dan dia segera mengeluarkan senjatanya. Dia berkata, "Kalian berhenti! Bagus! Kalian malah berani ingin melarikan diri dari kejahatan. Selama kamu keluar dari pintu ini, aku akan membunuhmu sekarang."
Agam tanpa ekspresi dan benar-benar mengabaikannya. Melihat bahwa Agam tidak mendengarkan nasihat dan melangkah keluar dari ambang pintu, Chavik sangat senang karena dia bisa membunuh untuk menutup kejahatannya. Dia membuka kunci pengaman dan menghitung mundur sesuai aturan. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2. Saat Chavik hendak menembak, teriakan marah terdengar. Letakkan pistolmu! Kemudian, seorang pria parubaya bergegas keluar dari kantor polisi dengan ekspresi marah. Ketua! Chavik tercengang dan segera berkata, Anda mundur! Orang ini adalah seorang pembunuh. Seseorang meninggal di Bukit Barat dan dia yang melakukannya. Diam, itu tidak ada hubungannya dengannya. Tidak, dia akan segera mengaku. Sialan! Kalau dia adalah pembunuhnya, kenapa ada yang mati di Bukit Barat lagi? Apa? Chavik seperti mendengar berita yang mengejutkan dan dia langsung tercengang. Orang mati? Mati di mana? Villa. Fatan berjalan keluar. Ekspresinya dingin dan tegas. Dia mengabaikan ekspresi tercengang Chavik dan berkata kepada kepala kepolisian. Aku sudah meminta seseorang untuk membawa pergi mayat 2 gadis itu. Nanti, kamu kirim beberapa orang yang dapat diandalkan untuk menghubungi anggota keluarga almarhum dan menutup kasus ini. Jangan menimbulkan masalah. Tidak peduli berapa banyak kompensasi yang diinginkan anggota keluarga, kami akan berikan. Baik. Kepala kepolisian buru-buru mengangguk. Saudaraku, ayo masuk ke mobil. Fatan menyingkirkan ekspresi sombong dia siang itu dan menatap Agam dengan ekspresi yang rumit. Pada siang hari, dia mengira Agam sengaja membuat masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua yang dikatakan Agam terjadi berturut-turut. Jika kematian Gari di siang hari ada hubungannya dengan Agam, lalu bagaimana dengan 2 gadis lainnya yang mati setelah itu? Jelas, pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan. Ketika Jald sang kepala keluarga mengetahui hal ini, dia segera memintanya untuk mengundang orang-orang ini. Jald secara khusus menggunakan kata mengundang yang cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya orang ini. Bab 1139, dengarkan kataku, pasti benar. Agam tidak pamer. Kejadian hari ini hanya mikrokosmos kecil. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan ada lebih banyak orang yang akan mati secara mengenaskan. Jika itu pembunuh, serahkan saja pada polisi untuk menyelesaikannya. Namun, jika itu adalah Master Feng Shui, Agam harus turun tangan. Apalagi Jald adalah ayah Zain. Jald sudah terkena musibah dan Zain adalah yang berikutnya. Bagaimanapun, dia adalah muridnya sendiri dan pasti tidak akan bisa duduk diam. Melihat lampu belakang menjauh, Chavik belum tersadar untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia berkeringat dingin, bahkan ingin menampar dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar bisa tahu bahwa seseorang akan mati di villa. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa keluarga Suhardi akan mengirim seseorang untuk melindunginya. Bocah ini bukan orang biasa. Demi 200 juta, malah menyinggung orang seperti ini. Benar-benar mengganti nyawa untuk uang. Chavik! Kepala kepolisian tiba-tiba berbicara dan berkata sambil mencibir. Aku dapat melihat dari kamera ruang pengawasan bahwa kamu ingin memaksa pemuda itu untuk mengakui kejahatannya, bukan? Tidak, tidak, tidak. Ketua, ini semua salah paham. Aku juga sangat ingin menutup kasus ini. Hei, kamu juga mengatakan bahwa kalau ada orang mati di villa lagi, kamu akan mengundurkan diri, bukan? Mendengar ini, Chavik merasa ngeri dan terduduk di tanah. Dia terlalu sombong. Untuk mendapatkan 200 juta, dia malah mempertaruhkan karirnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Apa dia punya wajah untuk mengatakan tidak? Jangankan kepala kepolisian, jika keluarga Suhardi menantangnya setelah itu, semuanya tidak akan sesederhana mengundurkan diri. Di mobil, Agam melihat bahwa Sally juga ada di sana. Gadis ini adalah cucu dari teman lama kepala keluarga. Namanya Sally. Fatan memperkenalkan sambil menyetir. Berbicara secara logis, masalah ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan pada orang luar. Namun, sikap kepala keluarga terhadap Agam sudah sangat jelas. Jika dia sengaja menyembunyikan sesuatu, akan membuat hubungan makin buruk. Agam tiba-tiba menyadari. Pantas saja gadis ini pandai Feng Shui. Ternyata sengaja diperintahkan oleh Zhao. Kepala keluarga menduga bahwa kalian akan berada dalam bahaya malam ini.
Jadi dia memerintahkan Nona Sally untuk masuk ke sana untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Paman Jalal terlalu berhati-hati. Sama saja dengan atau tanpa aku. Sally terkekeh dan menatap Agam penuh arti. Setelah kejadian itu, saat dia tahu bahwa terjadi pembunuhan lain di villa, dia juga tercengang untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak bisa melihat masalah ini, tetapi Agam bisa menebaknya. Jelas kekuatan kultivasi orang ini mungkin tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Fatan tertawa setelah meredakan suasana. Dia merenung selama beberapa tarikan napas. Kemudian, dia melihat kaca spion dan berkata, "Kak, aku memasang beberapa kamera di sekitar villa. Awalnya, aku tidak melihat apa-apa. Sampai kemudian, dua wanita berlari keluar dari villa. Aku tahu bahwa ada orang mati. Ketika aku mengirim seseorang untuk mengecek, dua wanita meninggal di kamar mandi." "Siapa yang meninggal?" Isadora buru-buru bertanya. Meskipun teman-teman sekelas itu tidak mendengarkan nasihatnya dan malah menyalahkan, mereka tidak pantas mati. Bagaimanapun juga, mereka adalah teman sekelas. Jadi, Isadora merasa simpati. "Kati dan Dita?" jawab Agam, bukan Fatan. "Dari mana kamu tahu?" Fatan dan Sally hampir bertanya serempak. "Yeremi punya senjata magis untuk melindungi dirinya. Dia memanggil jiwa hantu. Selama dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan mati. Stefani bergaul dengan Yeremi. Dia tidak mungkin meninggalkan Yeremi. Adapun Jenny, dia sangat beruntung. Kakek buyutnya telah mengumpulkan banyak karma baik dan memberikan dia sepotong gio keluarga untuk dipakai di tubuhnya. Hantu setingkat Gary tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jadi, tentu Kathy dan Dita yang meninggal." Melihat Agam mengatakannya dengan santai, Fatan sangat terkejut. Ternyata dia sudah lama mengetahui hal-hal ini. Ketika sampai pada tingkatan ini, mungkin bukan hanya masalah kekuatan. Adapun pandangan keseluruhan tentang kontrol dan masalah mikroskopis, mungkin bahkan lebih menakutkan daripada beberapa orang tua. Sally membuka mulutnya sedikit dan menatap Agam dengan terkejut. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Apa kamu mengubah ketiga hantu itu?" Agam tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang juga merupakan persetujuan diam-diam. Sally terdiam. Matanya yang menawan menatap Agam berkedip-kedip dengan agak penasaran. Ada seorang ahli yang tersembunyi di sampingnya, tetapi dia tidak menyadarinya. Siapa orang ini? Dia berasal dari keluarga Feng Shui dan belum pernah mendengar eksistensi kekuatan seperti itu di antara teman-temannya. "Kak!" Fatan menelan ludahnya. Ketika dia mengatakan saudara ini, dia merasa agak bersalah. Apa pantas dia memanggil orang seperti ini dengan sebutan kakak? "Aku akan mengurus kejadian di villa. Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Fatan dengan suara pelan. "Tidak mungkin kembali ke sekolah. Aku akan tidur dulu. Kita akan membicarakannya besok kalau ada masalah." Agam sebenarnya tidak masalah, tetapi adiknya hanyalah orang biasa yang tidak akan tahan bergadang selama satu malam. Selain itu, sekarang sudah hampir fajar. Mereka hanya akan membuang-buang tenaga jika kembali ke Bukit Barat. "Tidur?" Sudut mulut Fatan berkedut. Apa dia benar-benar bisa tidur setelah mengalami kejadian yang mendebarkan seperti itu? Jantungnya terlalu kuat. Jika dengan temperamen Fatan sebelumnya, dia pasti akan marah dan berpikir bahwa Agam sedang pamer. Namun, setelah mengalami semuanya malam ini, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengatur kamar presidensial untuk Agam dan Sally. Isadora takut tidak bisa tidur sendirian di kamar. Jadi, Agam menemaninya. Ketika dia sudah tertidur, Agam akan mandi dan tidur di lantai. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui tirai. Saat Agam membuka matanya, Isadora sudah terbangun. Tidurnya tidak nyenyak semalam dan selalu terbangun. Namun, ketika dia bangun, dia melihat Agam di sebelahnya. Dia merasa nyaman dan sangat sengsara. Dia khawatir Agam akan kedinginan di lantai. Jadi, dia diam-diam pindah untuk tidur di samping Agam. Tentu saja, anak perempuan pasti akan malu untuk mengatakan hal seperti itu. Di bawah pengaruh kebiasaannya, dia bangun sangat pagi dan duduk di samping tempat tidur untuk menunggu Agam bangun. Setelah mandi, tirai dibuka. Sinar matahari menyinari dan membubarkan bayangan serta kabut yang menyelimuti pikiran Isadora sepanjang malam. Agam datang ke ruang tamu dan melihat seorang pria duduk di sofa.
Pria itu adalah Gerald. Gerald sedang mengobrol dengan orang tua Sally. Ketika dia melihat Agam mendekat, Gerald meminta maaf. "Nak, apa yang terjadi semalam?" Agam melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk tidak bersikap segan. Isadora merebus air hangat untuk mengusir hawa dingin. Agam tentu tahu bahwa gadis itu tidur di lantai semalam. Melihat Agam yang sangat sibuk dan mengabaikan Gerald, Fatan yang sedang berdiri menatap sinis. Bahkan di ibu kota kekaisaran, hanya ada segelintir anak muda yang berani mengabaikan kepala keluarga Suhardi. Yang membuat Fatan pusing adalah setelah minum air hangat, Agam malah makan sarapan. Saat sedang makan, Agam juga memanggil Gerald untuk makan. Gerald berkata sambil tersenyum masam. "Nak, kamu makan pelan-pelan saja, aku tidak buru-buru. Walaupun masalahnya sangat besar, juga tidak boleh mengabaikan kesehatan. Kesehatanmu sangat buruk. Makan lebih banyak, kamu mungkin bisa bertahan beberapa hari lagi." Agam melirik Gerald dan berkata pelan. Gerald bertanya dengan kaget. "Nak, apa kamu pandai metode pengobatan? Dengarkan kataku, pasti benar." Agam tidak menjawab secara langsung. Gerald selalu merasa bahwa ada yang tidak beres. Beberapa siswi yang tidak mendengarkan Agam sebelumnya sudah hampir mati semua, bukan? Memikirkan hal ini, Gerald buru-buru mendekat dan mengunyah roti. Setelah sarapan, Agam menyeka mulutnya dan berkata, "Apa kamu ingin aku membantumu menyelesaikan masalah Bukit Barat,